Permisi Ustaz, perkenalkan nama saya Wandal Faiz dari kampus Universitas Mikroskill. Saya izin mau bertanya seputaran tentang kerukunan agama di Indonesia. Sebelumnya, Pak Ustadz bisa perkenalkan diri juga. Nama saya Hendra Gunawan Simbolon. Alhamdulillah diamanahkan jadi imam di masjid kita ini. Menurut pendapat Ustadz, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Iya. Memang setiap manusia itu diberikan hak kepada mereka untuk memilih satu agama yang menjadi agama yang dianutnya sendiri, seperti itu. Jadi kepada seorang manusia silahkan ingin menganut agama yang menurutnya itu adalah agama yang benar. Selagi agama itu menurut dia benar, maka silahkan dia masuk ke agama itu tanpa harus menyerang agama yang lain gitu. Silahkan masuk. Misalnya kita masuk ke agama Islam, maka menurut kita agama Islam yang benar, alhamdulillah kita masuk ke agama Islam dan kita menjadi orang yang muslim begitu. Menurut pendapat Ustadz, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Nah, peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama itu adalah dengan memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat atau kepada umat itu sendiri. Seperti kita di Indonesia ini, alhamdulillah pemerintah tidak ada memaksa kita untuk masuk ke dalam satu agama, tapi memberikan kepada kita hak sepenuhnya. Silahkan memilih agama, dipersilahkan kepada kita untuk memilih agama sesuai dengan yang kita yakini. Menurut kita itu benar, maka kita dipersilahkan atau diperbolehkan untuk masuk ke dalam agama itu, agama tersebut, seperti itu. Maka dengan memberikan hak kepada setiap masyarakat, maka itu sudah termasuk peran dari pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama. Terima kasih Pak Ustadz. Sekian pertanyaan seperti dulu ya Pak. Oh ya. Permisi Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Wandal Faiz dari kampus Universitas Mikroskill. Saya izin mempertanyakan seputaran tentang kerukunan agama di Indonesia. Sebelumnya Pak Ustadz bisa perkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Zulpirandi Nainggolan. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Alhamdulillah, berdasarkan kerukunan atau tentang kerukunan beragama di negara Indonesia sudah sangat-sangat baik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini bermacam-macam agama yang kita temui, tetapi bisa kita lihat sekarang gejolak antar agama itu sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim, bahkan bisa kita katakan itu tidak ada. Kenapa? Karena kerukunan di dalam beragama ini sudah dijamin oleh pemerintah di negara Indonesia. Menurut pendapat Ustadz, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Ustadz dengan agama lain di Indonesia? Alhamdulillah, untuk skalanya bisa kita nilai mungkin 99 lah. Karena kesempurnaan itu tidak mungkin bisa tercapai kan, tetap ada plus minusnya di beberapa bagian. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, sebagaimana saya hidup sebagai seorang muslim dan saya tetap bermuamalah secara baik. Teman saya banyak dari kalangan Nasrani, dari kalangan agama lain juga. Sebagaimana saya datang dari kampung, kami dulu sangat-sangat menghargai agama yang lain. Ketika agama yang lain melaksanakan ibadah peribadatan mereka, ya udah, kita sebagai seorang muslim, khususnya kami, itu diajarkan ya udah biasa saja. Tetap kita diajarkan lakum dinukum waliyadin kan, agamamu ya agamamu, agamaku begitu. Dalam ajaran agama Ustadz, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, agama Islam sangat-sangat menghargai agama apapun, bahkan kalau dia tidak beragama sekalipun. Makanya dalam surah Al-Kafirun yang sudah saya sebutkan tadi, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat melarang, bahkan sangat marah dan melaknat bagi orang yang mengganggu ibadah
orang lain yang bukan seagama dengannya. Bahkan kita tidak diperintahkan untuk menghancurkan peribadatan orang lain, walaupun kita tahu bahwa itu ya tidak benar dalam agama kita kan. Tetapi di dalam agama kita tidak, tetap kita dihargai, ya kita tetap diperintahkan untuk menghargai agama orang lain. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan agama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Menciptakan kerukunan harmonis, salah satunya tadi kita saling menghargai, kalau saling sapa, kalau ada umpamanya momen-momen tertentu ya kita biarkan mereka. Cara menghargai paling baik itu adalah kita biarkan mereka melakukan ibadah yang sesuai mereka lakukan. Tidak perlu kita ikut campur dalam hal ini dan segala macam, tidak. Kita biarkan saja mereka, agama mereka tetap agama mereka, agama kita ya agama kita. Itu salah satu cara paling efektif dalam menciptakan keharmonisan dalam kerukunan beragama. Terima kasih Pak Ustadz, segitu dulu pertanyaan. Oke. Saya bernama Dewi Damanik. Agama saya Kristen Protestan. Saya bekerja di Vihara Budi Luhur, Jalan Asia. Bagaimanakah cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Kita itu harus saling menghargai dengan agama. Seperti saya pribadi, saya Kristen, tapi saya bekerja di Vihara Buddha ini. Berarti kita kan saling menghargai, saling menghormati. Apapun yang mereka lakukan, kita tidak boleh usil, kita tidak boleh menghina atau menceritakan kemana-mana. Itu aja. Ibu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kita harus saling tidak menjelek-jelekan agama satu agama lain lah. Kita saling harus menghormati. Terima kasih. Bapak, mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Kerukunan beragama di Indonesia cukup bagus karena kita saling menghargai antara agama. Dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Dari 10 sampai 100 kerukunan agama Indonesia ini hampir 50-50 lah kerukunannya. Karena kita saling menghargai antara agama yang lain dan agama yang lain. Agama Bapak, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama saya, kita saling menjaga antara agama sesuatu yang lain dengan agama kita sendiri. Karena kerukunan itu adalah budaya Indonesia terutama. Saya Iqbal Fahrid Cahyadi, agama Islam, alamat tinggal Jalan Nusa Indah 8, nomor 139, lingkungan 20, blok 13, LPT Medan. Bagaimanakah cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Cara menciptakannya ya saling menghormati antara agama-agama yang berbeda, saling menghargai, saling toleransi. Nah, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? ya seperti yang saya bilang tadi, kita harus saling toleransi, menghormatin, menjaga kepercayaan agama walaupun berbeda, taat beribadah, ya begitulah.